warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Apakah siap untuk belajar hari ini? Oke, sebelum Ibu akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sekretaris tolong bantu Ibu untuk mengabsen teman kalian, siapa saja yang nggak hadir, dan dikasihkan kepada Ibu pada akhir pembelajaran nanti. Sedikit Ibu akan mengulas tentang pembelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang bab toharoh. Ada yang tahu apa itu toharoh? Oke, toharoh itu artinya bersuci. Bila kita kaitkan dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang bab sholat, yang dimana syarat dari sholat yaitu suci dari hadas dan najis, yaitu bisa dengan wudhu dan mandi wajib. Tujuan pembelajaran sholat di sini ada beberapa. Saya akan membacanya. Yang pertama, peserta didik dapat memulai kehusukan dalam menjalankan sholat 5 waktu. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap memulai sholat kompilasi mendengar azan. Yang ketiga, peserta didik dapat belajar pengertian sholat dan hukumnya. Yang keempat, peserta didik dapat melaporkan persyaratan wajib sholat. Yang kelima, peserta didik dapat melaporkan persyaratan sah sholat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat melaporkan rukun sholat. Adapun cakupan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, yang pertama yaitu tentang pengertian sholat. Yang kedua, syarat sah sholat. Yang ketiga, syarat wajib sholat. Dan yang keempat, rukun sholat. Serta saya akan menampilkan suatu video tentang tata cara sholat. Oke, langsung saja pada materi, yaitu yang pertama, pengertian sholat. Sholat berbahasa artinya doa, sedangkan menurut istilah, sholat merupakan suatu ibadah yang terdiri dari perbuatan dan perkataan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Hukum sholat bagi kaum muslimin maupun muslimat adalah fardhu ain atau wajib, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di Quran Surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Oke, lanjut kepada materi berikutnya, yaitu syarat sah sholat. Syarat sah sholat ini ada beberapa bagian anak-anak. Di antaranya, yang pertama, yaitu suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Nah, sahnya sholat kita, yaitu tergantung diri kita sendiri. Apakah kita merawat kebersihan dari kita sendiri atau enggak? Kalau kalian ingin sah sholat kalian, maka jagalah kebersihan. Karena apa? Kebersihan itu merupakan sebagian daripada iman. Yang kedua, yaitu menutup aurat. Nah, aurat laki-laki ini di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan yaitu seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Dan yang ketiga, sudah masuknya waktu sholat. Jadi syarat sah sholat ini sudah tibanya waktu sholat. Kalau kalian sholat belum ada waktu sholat, tidak sah sholat kalian. Yang terakhir yaitu adalah menghadap kiblat. Yang selanjutnya yaitu syarat wajib sholat. Nah, syarat wajib sholat ini terdiri dari 5 bagian anak-anak. Di antaranya, yang pertama, yaitu Islam. Jadi, orang yang beragama Islam, maka wajib untuknya menunaikan sholat. Yang dimana telah Ibu jelaskan tadi di Quran Surah An-Nisa ayat 103. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya atas setiap orang-orang yang beriman. Nah, dan sebaliknya, jika orang yang bukan beragama Islam, maka tidak wajib untuknya melakukan sholat. Yang kedua, balik. Nah, jadi kalian anak-anak yang sudah balik, maka wajib kalian melakukan sholat. Karena apa? Kalau kalian tidak sholat, maka dosa hukumnya. Nah, dan saran Ibu, kalian ketika punya adik, maka diajarkan dari sekarang agar dia terbiasa untuk sholat nantinya. Yang ketiga, yaitu berakal. Jadi, orang yang gila di sini maksudnya tidak wajib dia melakukan sholat. Tetapi kita yang punya akal pikiran yang waras, maka wajib melakukan sholat, apalagi dalam keadaan seperti ini kita. Dan yang keempat yaitu suci haid dan nifas. Nah, di sini adalah dispensasi bagi perempuan.
Nah, jika kalian yang perempuan dalam keadaan haid, kalian tidak boleh untuk lakukan sholat. Kenapa? Syarat dari sah sholat tadi yaitu suci. Dan yang terakhir dari syarat wajib sholat yaitu adalah memiliki panca indera yang normal. Yang selanjutnya yaitu rukun-rukun sholat. Nah, anak-anak, rukun-rukun sholat ini terbagi menjadi 13 bagian. Akan Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama, niat. Jadi, sebelum kalian melakukan sholat, kalian harus niat dulu. Contoh niat sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Jika tidak dapat berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Dan jika tidak dapat duduk, maka boleh sholat dengan berbaring. Yang ketiga, takbiratul ihram, yaitu dengan membaca Allahu Akbar dan dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk dengan tu'maninah, artinya berhenti sejenak. Di sini anak-anak ialah membungkukkan sehingga punggung menjadi sama datar dengan leher dan kedua belah tangan memegang lutut dengan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Yang keenam, i'tidal dengan tu'maninah, artinya bangun dari ruku, posisi kembali tegak lurus dengan tu'maninah dan membaca Sami Allahu liman hamida Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min ma syi'ta min syai'im ba'du. Yang ketujuh ialah sujud 2 kali dengan tu'maninah, yaitu meletakkan kedua lutut, kedua tangan, kening dan hidung di atas lantai dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, duduk antara 2 sujud dengan tu'maninah, artinya bangun kembali setelah sujud yang pertama untuk duduk sementara menanti sujud yang kedua dengan membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang kesembilan ialah duduk tasyahud akhir dengan tu'maninah. Yang kesepuluh membaca tasyahud akhir ketika duduk pada rakaat yang terakhir dan dilanjutkan membaca sholawat atas Nabi SAW. Artinya setelah selesai tasyahud akhir, kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat atas Nabi dan keluarganya. Seperti ini bacaannya. Yang ke-12, mengucap salam yang pertama, yaitu salam sebelah kanan. Yang sebelah kiri merupakan sunnah dari sholat. Dan yang ke-13 yaitu tertib. Artinya dikerjakan secara berurutan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Nah, sesuai janji Ibu tadi, Ibu akan menampilkan suatu video tentang tata cara sholat. Mari simak sama-sama ya anak-anak. Ini videonya. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran hari ini. Dapat kita simpulkan bersama-sama, yaitu sholat merupakan suatu kewajiban bagi kita seorang muslim. Karena Allah telah berfirman di Quran Surah An-Nisa ayat 103, yang artinya, sesungguhnya sholat itu merupakan suatu kewajiban yang ditentukan waktunya atas setiap orang-orang yang beriman.
Adapun syarat sah sholat yang telah saya sampaikan tadi, yang pertama, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Dan yang terakhir, menghadap kiblat. Serta syarat wajib sholat yang telah saya sampaikan tadi, yaitu ada 5 bagian. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, suci haid dan nifas. Yang terakhir, memiliki panca indera yang baik. Serta rukun-rukun sholat yang telah saya jelaskan tadi, yaitu ada 13 bagian anak-anak. Oke, dapat ibu tekankan di sini, kalian jangan tergesa-gesa dalam melakukan sholat. Harus khusyuk dan lakukan tumanina atau berhenti sejenak. Oke, sebagai tindak lanjut ibu dalam pembelajaran hari ini, ibu akan membuat suatu kelompok yang terdiri dari 5 orang. Nah, kelompok tersebut akan mempraktekkan suatu sholat secara berjamaah. Nanti kelompoknya saya akan bagikan pada grup WhatsApp kita. Oke, itu saja ibu akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.